Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najwa Aurora dengan NIM 220600191. Di sini saya akan mereview artikel mengenai metode MCDM, yaitu Multi Criteria Decision Making. Artikel yang digunakan dengan judul Analisis Pemilihan Supplier Baut menggunakan metode AHP Topsys pada PT Stechok Robotik Indonesia, dengan penulis Zikri Rivaldi, Farida Pulansari, dan Ardi Puspa Kartika. Jurnalnya dari Jurnal Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dengan volume 18 nomor 2 nomor halaman 79 sampai dengan 87 April tahun 2023. Overview. Objek amatan PT Stechok Robotika Indonesia adalah perusahaan R&D dan manufaktur yang berbasis di Sleman, Yogyakarta. Mereka memproduksi alat teknologi seperti genose, ventilator, dan sistem kendali digital atau DCS. Komponen baut merupakan bagian penting dalam setiap produk sehingga pemilihan supplier baut menjadi krusial. Penilaian supplier sebelumnya hanya berdasarkan ketersediaan barang dan ketepatan waktu, belum menyentuh kualitas, layanan, atau aspek lainnya secara sistematis dan kuantitatif. Pemilihan supplier. Jenis supplier sendiri, supplier baut. Latar belakang pemilihannya, terdapat 7 supplier baut aktif, namun perusahaan ingin menentukan supplier terbaik sebagai mitra utama berdasarkan evaluasi menyeluruh. Di antaranya ada harga, kualitas, delivery, ketepatan jumlah, dan pelayanan. Overview metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah AHP, Analytical Hierarchy Process, untuk pembobotan kriteria, dan Topsys, Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution, untuk perangkingan alternatif. AHP ini digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan preferensi dari pihak perusahaan melalui wawancara dan kuesioner. Kemudian Topsys digunakan untuk meranking supplier berdasarkan bobot kriteria dari AHP agar dapat mengetahui supplier yang paling dekat dengan solusi ideal. Desain kuesioner dan responden. Respondennya terdiri dari 3, kepala bagian finance, kepala purchasing, kepala mekanikal. Desain kuesionernya terdiri dari penilaian perbandingan berpasangan antar kriteria dan subkriteria untuk AHP, kemudian penilaian performa dari 7 supplier terhadap 10 subkriteria untuk Topsys. Nah, di sini ada tabel kriteria dan subkriteria terpilih, di mana kriteria yang pertama harga, subkriterianya harga barang dan diskon barang. Kemudian kriteria yang kedua kualitas, ada subkriteria kesesuaian spesifikasi barang dan kecacatan barang. Kriteria yang ketiga delivery, subkriterianya ketepatan waktu pengiriman, ketepatan kuantitas pengiriman. Kriteria yang keempat ketepatan jumlah, subkriterianya kesesuaian isi jumlah pengiriman dan kesesuaian isi kemasan. Kriteria yang kelima pelayanan, yaitu subkriterianya kemudahan dalam komplain dan kecepatan menanggapi permintaan. Tahapan pengerjaan metode yang terpilih. Tahapan AHP di sini ada 5. Yang pertama, menentukan struktur hierarki, yaitu menentukan tujuan, kemudian kriteria, subkriteria, dan alternatif. Yang kedua, membuat matriks perbandingan berpasangan antar kriteria dan subkriteria. Yang ketiga, normalisasi matriks dan hitung bobot. Yang keempat, menghitung agent value atau lambda max, CL dan CR. Yang kelima, jika CR kurang dari 0,1, bobot dianggap valid. Kemudian lanjut ke Topsys. Nah, tahapan Topsys ini ada 6. Yang pertama, menyusun matriks keputusan dari penilaian supplier. Yang kedua, normalisasi matriks keputusan. Yang ketiga, hitung matriks normalisasi tertimbang dari hasil bobot AHP. Yang keempat, tentukan solusi ideal positif atau A+, dan negatif atau A-. Yang kelima, hitung jarak setiap supplier ke A+ dan A-. Yang keenam, hitung skor preferensi untuk masing-masing supplier. Nah, ini merupakan gambaran detailnya dari pengerjaan metode yang terpilih. Ini saya ambil dari artikel tersebut.
Supplier terpilih berdasarkan hasil pengolahan data melalui integrasi AHP Topsys, disimpulkan bahwa supplier yang ketujuh memiliki nilai preferensi tertinggi dibandingkan dengan pemasok lain, yaitu 1,0000. Untuk menjalin hubungan yang kooperatif antara perusahaan dan supplier, supplier 7 akan mempertimbangkan kriteria kualitas, harga, pengiriman, ketepatan jumlah, dan pelayanan. Kriteria yang paling dominan untuk pengaruhnya terhadap kriteria pemilihan supplier baut adalah kualitas dengan tingkat dominan mencapai sebesar 35,5%. Hal ini menjadikan kualitas sebagai kriteria yang paling diprioritaskan dalam proses seleksi. Demikian review artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.